Kemudian waqad akhbara subhanahu wa ta'ala an ba'd kufrihi ibadihi. Ya. Juga Allah tabaraka wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya hambanya berbuat dengan perbuatan kufur yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Takadu as-samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Ya. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, hampir-hampir ya langit pecah. Hampir-hampir langit itu pecah. Dan bumi terbelah. Dan gunung-gunung runtuh. Karena apa? Karena ucapan. Ucapan siapa? Ucapan manusia. Maka di sini waqad akhrajallahu subhanahu wa ta'ala abawain minal jinni bidhanbin wahid irtikaba wa khalifa fihi nahyahu wa la'ana iblisa wa taradahu wa akhrajahu min malakutis samawati wal ard bidhanbin wahid irtikabah wa khalafa fihi amra wa nahnu ma'asyiral hamki kama qil ya. Maka kita fahami ikhwan fillah azani Allah wa ayyakum wa rahimani wa rahimakumullah. Allah tabaraka wa ta'ala mengeluarkan kedua nenek moyang kita, Adam dan Hawa, ya, dari surga dengan sebab apa? Bizanbin wahid, dengan satu dosa cuman. Dikeluarkan dari surga, di tempat yang tinggi, dan keduanya melakukan itu. Dan keduanya menyelisihi akan larangan Allah tabaraka wa ta'ala, ya, justru melakukan dosa. Dan Allah melaknat iblis dan diusir dari ya sisi Allah tabaraka wa ta'ala dari surga, dan dia dikeluarkan dari yakni langit, ya, kerajaan langit dan bumi. Artinya di langit dilaknat, di bumi dilaknat, ya. Anak Adam, Nabi Adam alaihissalam dan anak keturunannya, masya Allah, dimuliakan. Ketika di langit diusir, kemudian di dunia dimuliakan. Maka di antara anak Adam ada yang dimuliakan, ada yang dilaknat dan seterusnya. Tergantung dengan bagaimana seorang insan dia pandai mengambil apa, untuk apa dia diciptakan Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau dia mengerti itu, maka dia berusaha menjadikan dirinya hamba-hamba yang betul-betul taat dan beribadah kepadanya. Berkata penyair, nasilud dhunuba ila dhunubi wa nartaji darajal jinan ladan na'imi al-khalid wa laqad alimna akhrajal abawain min malakutihi al-ala bizanbin wahid. Ya. Kata mu'allif, kita menyambung dosa dengan dosa lain, ya, dan mengharapkan derajat surga di sisi kenikmatan yang kekal abadi. Padahal kita mengetahui bahwasanya bapak kita dan ibu kita dikeluarkan dari kerajaannya yang tertinggi disebabkan satu dosa. Bagaimana kita hari ini? Sungguh banyak dosa yang kita lakukan. Bukan satu dosa, bukan satu, bukan dua, mungkin banyak kita berbuat dosa, ya. Maka kalau seandainya dilaknat, ya, hancurnya bumi dan langit sudah wajar. Tapi tidak. Allah Jalla wa Ala halimun wa ghafurun. Allah tabaraka wa ta'ala maha halim, maha penyantun, maha lembut, dan maha pengampun akan semua dosa-dosa hambanya. Bahkan dalam hadis, kalaulah seandainya anak Adam melakukan dosa sepenuh bumi dan sepenuh langit, ya, tapi dia datang kepadaku dengan tidak membuat dosa syirik, ya, ketika dia datang kepadaku dengan tidak membuat dosa syirik,
la ataituhu maghfiratan bi qurabil ardi, ya, ila akhir. Maka aku akan datang, kata Allah tabaraka wa taala dalam hadis kursi, kepadanya dengan membawa ampunan sepenuh langit dan bumi. Subhanallah. Allah tabaraka wa taala zat yang maha mengampun, memberikan ampun kepada hamba-hamba yang berbuat dosa. Kemudian akhwafillah azani Allah wa iyyakum wa rahimani wa rahimakumullah. Kita tutup dari apa yang telah dijelaskan oleh Ibnu Al-Qayyim. Apa kata beliau? Wal maqsud anna al-'abda qad yakunu ba'da taubah khairan mimma kana qabla al-khati'ah wa arfa'a darajah wa qad tud'ifu al-khati'ah himmatahu wa tuhinu 'azamahu wa tamradul qalbahu fala yaqwi dawa at-taubah ala i'adatihi ila sihhatihi al-ula fala ya'udu ila darajatihi qad yazulu al-maradu bihaythu ta'udu as-sihhah kama kanat ya'udu ila mithli 'amalihi faya'udu ila darajatihi hadha kulluhu idza kana nuzuluhu ila ma'siyatin fa idza kana nuzuluhu ila amrin yaqduhu في أصل إيمانه مثل الشكوك والريب والنفاق فذاك نزول لا يرجى لصاحبه سعود إلا بتجديد إسلامه من رأسه. Ya, apa Ibnu Al-Qayyim. Oleh karena itu, maksud dari apa yang kita terangkan ini, terkadang kondisi hamba, ya, kondisi bagaimana imannya dan seterusnya, ketika dia bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala menjadi akan lebih baik dari sebelumnya, daripada sebelum dia berbuat dosa. Bahkan derajat seorang bertobat akan menjadi lebih tinggi, akan naik derajatnya. Namun maksiat juga bisa melemahkan tekad pelakunya dan membuat hatinya akan terkena penyakit. Ya, hatinya terkena penyakit, yaitu ketika taubat tidak mampu mengembalikan kesehatan hatinya. Ketika taubat tidak mampu mengembalikan bagaimana hatinya itu menjadi lebih baik dan membuatnya kembali kepada derajat yang lebih baik. Ya. Maka bisa jadi, kata mu'allif, penyakit tersebut kemudian hilang, kesehatan hatinya menjadi lebih baik sebagaimana awalnya, dan ia kembalikan, maka ia akan kembali melakukan amal saleh yang dahulu yang telah dia tinggalkan, sehingga dia pun menjadi seorang hamba yang memiliki derajat yang lebih tinggi, ya, dibandingkan ketika dia berbuat maksiat dan seterusnya. Kemudian kata beliau, maka semua yang kami sebutkan di sini, kata Ibnu Al-Qayyim, adalah jika derajat seorang hamba turun karena maksiat, ya, namun jika derajatnya kembali turun karena perkara-perkara yang merusak usulul iman, pokok-pokok keimanan, seperti dia ragu akan apa yang dia imani, ya. Kemudian ada penyakit nifak yang ada pada hatinya. Maka ketika iman seorang hamba seperti ini kondisinya, maka tidak akan pernah naik imannya, ya. Derajatnya tidak akan pernah dinaikkan atau ditinggikan kecuali dia memperbaiki pokok-pokok keimanannya, usulul imannya, bagaimana Islamnya, bagaimana akidahnya, bagaimana tauhidnya, bagaimana keimanan yang dia imani. Kalau dia ragu, karena seseorang akan dikatakan benar imannya kalau hatinya benar, ya. Maka kita katakan di sini apa yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, ketika dia melakukan maksiat
Yang maksiat ini maksiat yang bukan berkaitan dengan masalah keimanan. Ya. Seperti katakanlah dia mencuri, dia berzina semisalnya, atau minum khamar dan semisalnya. Ini bisa akan turun derajat. Tapi kalau imannya dia nggak yakin dengan siapa yang dia imani, ini bahaya. Ya. Bagaimana derajat akan bisa naik? Ya, oleh karena itu, ikhwan fillah, azinillah wa iyyakum wa rahimani wa rahimakumullah, agar kita bisa menaikkan iman kita, bertambah iman kita. Pertama, ma'rifatullah azza wa jal bi asma'ihi wa sifatih. Mengenal Allah tabaraka wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya. Kedua, at-tadabbur, mentadabburi ayat-ayat Allah, kauniyah wa syar'iyyah. Mentadabburi ayat-ayat Allah, baik kauniyah, ayat-ayat kauniyah yang ada pada alam semesta ini, atau wa fi anfusina, kata Allah, apa yang pada ada diri kita. Ibrah. Ataupun ayat-ayat syar'iyyah. Apa ayat syariah? Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran kita baca, hadits pun demikian, itu merupakan semua ayat-ayat syar'iyyah. Ya. Kalau ternyata kita tidak tadabbur, ataupun ayat syariah pun demikian, maka kata Allah, afala yatadabbarul Quran am qulubin aqfaluha. Ya, mengapa kalian tidak mentadabburi ayat-ayat Allah, atau justru hati kalian ada kuncinya? Ada kuncinya. Maksudnya apa? Imannya. Hati kalau sudah enggak ada iman, waliyadzubillah, kalau dia beramal, salat, zakat, puasa, haji, berhijab, pakai jenggot misalnya ya, tapi kalau iman yang enggak benar, ternyata jenggotnya hanya jenggot kamuflase, biar dilihat oleh akhwat misalnya ya, atau biar nanti dia dipandang orang saleh, waliyadzubillah, ini nifaq namanya, munafik, menampakkan keislaman tapi benci dalam hatinya. Waliyadzubillah. Kita semoga dijaga Allah tabaraka wa taala hal demikian. Kemudian yang ketiga apa? Fi'lut ta'ah, dengan senantiasa agar iman orang itu bisa naik dengan mengerjakan amal ketaatan. Karena mizan, mawazin daripada iman itu dilihat dari bagaimana amalannya. Ya, karena kalau hati kita biasa fluktuatif, naik turun. Iman itu ada di sini, yazidu wa yanqus. Ya, bertambah dan berkurang. Maka mizan, kalau orang itu istiqamah dalam salatnya, 5 waktu di masjid, baca Quran dan semisalnya, ini adalah mizan. Kalau amal zahirnya baik, mudah-mudahan insyaallah itu tanda imannya baik. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.